Halo para pecinta kriminal guys, selamat datang lagi di Rini Story. Ini video keempat yang aku upload di YouTube. Sebelum lanjut nonton videonya, coba dicek dulu udah subscribe belum? Kalau belum, ayolah buru di subscribe. Oke, di video kali ini aku mau cerita tentang sepasang kekasih cowok cewek ya. Mereka ini belum lama pacaran, tapi selama pacaran ternyata si cowok gamon sama mantannya, gagal move on. Nah, si cewek tahu nih si cowoknya ini gamon sama mantannya, cemburu dia. Nah, karena kecemburuannya itu si cewek mau bantuin cowoknya buat membunuh sang mantan. Bingung nggak? Nggak kan? Ini tuh dulu kasus sempat viral banget di Indonesia tahun 2014, geger seantero Nusantara. Pokoknya beritanya di mana-mana. Kenapa? Karena para pelakunya, para tersangkanya jadi orang termuda di Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Berawal pada tanggal 5 Maret 2014 ditemukan jasad seorang wanita di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta kilometer 49 akses Bintaro, Bekasi, Jawa Barat. Setelah jasad tersebut dievakuasi polisi, diketahuilah identitasnya. Dia adalah Ade Sarah Angelina Subroto, 19 tahun, yang telah dilaporkan hilang oleh orang tuanya sejak 4 Maret 2014. Dari kondisi jasad saat ditemukan, udah jelas banget sih Ade Sarah ini adalah korban pembunuhan. Lalu, siapa yang melakukan itu kepada Ade? Ade Sarah Angelina Subroto adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Subroto dan Ibu Elizabeth Diana. Ade adalah alumni SMA Negeri 36 Jakarta dan setelah lulus, Ade melanjutkan pendidikannya di Universitas Bunda Mulia jurusan psikolog. Selain kuliah, Ade juga mengikuti les bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Ade pernah berpacaran dengan teman satu sekolahnya bernama Ahmad Imam Al-Hafid atau lebih sering dipanggil Hafid. Tapi sayangnya hubungan mereka ya nggak lama-lama banget lah, paling nggak sampai setahun. Dikarenakan perbedaan agama dan sifat Hafid yang semakin lama semakin toksik. Putuslah kan mereka. Setelah putus dari Ade, Hafid berpacaranlah sama cewek lain bernama Ashifa Ramadhani. Begitupun sebaliknya, Ade pacaran sama cowok lain. Tapi meskipun udah punya pacar masing-masing, si Hafid kayak gamon gitu sama Ade. Setiap hari Hafid masih terus mencoba menghubungi Ade. Ngechatnya juga nggak kayak cuma nanya kabar doang, tapi ngajak balikan. Kalau si Ade nolak, Ade nggak mau, dimaki-maki sama si Hafid. Ade jelas males lah nanggepin mantan kayak gitu. Ya udah diantepin aja semua chatnya si Hafid. Nah, selama Hafid ngechat Ade, ternyata diketahui oleh pacarnya Ashifa. Ashifa sendiri nggak cuma sekali dua kali doang mergokin chatnya Hafid ke Ade, tapi malah udah berkali-kali. Hal itu membuat Ashifa cemburu. Ya iyalah cemburu, siapa juga yang nggak cemburu tahu pacarnya masih suka ngechat mantan, ngajak-ngajak balikan malah. Dan itu mengakibatkan si Hafid sama Ashifa ini jadi sering berantem. Tiap mergokin chat, berantem, maafan. Besok mergokin lagi, berantem lagi, maafan lagi. Gitu aja terus sampai si Hafid bosan sendiri. Kan Hafid udah ngerasa capek kan berantem terus sama Ashifa, ditambah lagi Ade diajak balikan gak mau-mau, muncullah ide jahat dalam diri Hafid untuk menghabisi Ade. Dan rencana jahatnya itu dia omongin berdua sama Ashifa. Ashifa gimana? Si Ashifa bukannya ngelarang, malah ngedukung Hafid. Bukan dukung lagi, dia menawarkan diri untuk membantu Hafid menghabisi Ade. Perkara si Ashifa ini cemburu, takut dia Hafid balikan lagi sama Ade. Bulol emang ini cewek satu bucin. Dan disinilah eksekusi pun dimulai. Sebelum melancarkan aksinya, Hafid bersama Ashifa sudah merencanakan niatnya itu sejak seminggu sebelumnya. Tibalah hari eksekusi Senin 3 Maret 2014 sekitar pukul setengah 6 sore. Ashifa menemui Ade di stasiun Gondangdia. Saat itu Ade mau berangkat ke tempat lesnya bahasa Jerman.
Kok bisa Ashifa tahu Ade ada di situ? Ya kan udah direncanain, jadi tahu jadwal-jadwalnya Ade, tahu mereka. Nah di situ di stasiun Ashifa kayak nggak sengaja gitu ketemu sama Ade. Skenarionya, padahal mah aslinya sengaja. Nah setelah mereka bertemu, curhatlah si Ashifa ini sama Ade kalau saat itu dia lagi berantem sama Hafid. Oh ya kok bisa si Ashifa ini kenal sama Ade? Soalnya mereka bertiga, Ade, Ashifa sama Hafid tuh satu SMA, tapi Ashifa sama Ade kenalnya kayak cuma kenal-kenal doang, nggak yang akrab-akrab banget. Terus Ashifa minta tolong sama Ade buat ngebujuk Hafid agar mereka baikan lagi. Awalnya si Ade menolak karena ya menurut Ade itu bukan urusan dia, urusannya mereka, ngapain bawa-bawa Ade. Tapi Ashifa terus mohon-mohon sama Ade agar mau membantunya sambil bilang nanti diantar sekalian ke tempat les. Si Hafid juga masih nunggu kok di luar. Karena terus-terusan dipepet, lama-lama nggak enak kan. Akhirnya mau juga si Ade. Keluarlah mereka dari stasiun dan masuklah ke mobil Hafid. Di mobil ceritanya Ashifa sama Hafid lanjut berantem lagi buat meyakinkan Ade, ditambah Ashifa nangis-nangis biar makin meyakinkan lagi. Berantem terus nih mereka berdua sampai Ade pun buka suara mencoba menengahi. Baru buka suara bentar, baru mangap bentar si Ade, Hafid pun mulai memukuli Ade. Begitupun Ashifa, dia ikut membantu Hafid. Tadi kan si Ashifa duduk di depan kan, pindah dia ke belakang buat megangin Ade. Makin menjadilah itu pukulannya Hafid. Ini mulai penganiayaan ini mobil jalan loh. Kalian bayangin aja lah ya sendiri posisinya mereka bertiga ini gimana. Ashifa di situ posisinya nggak cuma megangin Ade doang, dia ikut mukul, nampar, jambak rambutnya Ade, nyekek, nendang bahkan. Wah pokoknya banyak banget lah, kayak punya dendam kesumat sama Ade. Ade yang mendapat siksaan bertubi-tubi, dia mencoba berontak dan melawan. Si Ade juga sempat gigit tangannya Hafid, dapat gigitan kayak gitulah, makin ngamuk si Hafid sampai Ade pun pingsan. Setelah Ade pingsan, dua sejoli ini masih aja terus melanjutkan aktivitas mereka menyiksa Ade dengan cara menyetrum tubuh Ade menggunakan alat kejut listrik sebanyak 3 kali. Ashifa juga setelah itu terus menyumpal mulut Ade menggunakan kertas koran yang udah dibejek-bejek itu. Tujuannya biar nanti kalau Ade bangun dia nggak teriak. Tapi ternyata hal itulah yang membuat Ade meninggal dunia. Si buntelan koran tadi yang dimasukin ke mulut Ade itu menyumbat jalan oksigen Ade. Dalam keadaan Ade pingsan, dia nggak bisa nafas, jadi bablas sampai meninggal. Hafid masih terus menyetir mobilnya tanpa arah. Si Ashifa kan tadi duduk di belakang, pindah dia ke depan, duduk sebelahan lagi mereka berdua. Di situ mereka belum sadar kalau ternyata Ade udah meninggal. Ngiranya masih pisah doang. Nah udah ditinggal muter-muter lama, kok si Ade ini nggak bangun-bangun. Diceklah sama mereka dan di situ mereka baru sadar kalau ternyata Ade udah meninggal dunia. Tahu Ade udah meninggal, Hafid bingung nih mau diapain mayat Ade. Ya udahlah dibuang aja. Tapi sebelum dibuang mereka muter-muter dulu nyari tempat yang pas buat buang mayat Ade. Sampai sekitar pukul 12:30 malam, berarti ini udah masuk tanggal 4 kan, mobil Hafid mogok. Minta bantuan dia ke supir taksi buat ngecas akinya dia. Udah bisa jalan lagi, baru jalan bentar mogok lagi. Minta bantuan warga, jalan mogok lagi. Udah sampai 3 kali pokoknya si mobilnya Hafid ini mogok. Nah pas mogok ketiga kalinya itu dia telepon temennya buat minta dianterin Aki. Datanglah temannya Hafid ini bawa Aki. Sebenarnya di sini temannya Hafid tuh sempat lihat tubuhnya Ade tergeletak di kursi belakang mobil. Nanyalah ya kan si teman ini ke Hafid, itu siapa? Kenapa? Tahu gak kalian si Hafid jawab apa? Dengan santainya Hafid jawab, oh itu mayat. Tapi sayangnya sama temennya ini tuh dianggap cuma candaan doang jawabannya Hafid. Jadi ya udah cuek aja, lanjut lagi mereka berdua ini sejoli perjalanan. Meskipun udah ganti aki, tetap aja mobilnya Hafid mogok terus saking capeknya sama si Hafid udahlah masukin bengkel aja. Nah selama di bengkel itu mayatnya Ade cuma ditutupin pakai pasminanya Ashifa doang. Terus selama di servis, selama ganti aki, si Hafid sama Ashifa ini mereka duduk di dalam mobil nongkrong aja mereka berdua biar nggak ketahuan mungkin ya. Udah selesai lanjut lagi mereka muter-muter cari tempat yang pas buat buang mayat Ade. Sehari
seharian mereka muter-muter. Barulah jam 9 malamnya mereka memutuskan untuk membuang mayat Ade di pinggir jalan tol lingkar luar Jakarta kilometer 49 tadi. Udah selesai, udah mereka pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain, selama Ade disekap sama dua sejoli laknat tadi, orang tuanya Ade panik, resah, gelisah, khawatir mereka. Karena sejak Ade diantar ke stasiun waktu si Ade mau berangkat les itu, setelahnya Ade sama sekali nggak ada kabar. Ibunya Ade panik dong, karena nggak biasa-biasanya Ade kayak gitu. Ade ini tipe-tipe anak yang sering ngasih kabar. Karena panik, khawatir, ibunya Ade mencoba menghubungi beberapa teman Ade yang deket sama Ade. Siapa tahu Ade lagi ada sama mereka. Tapi sayangnya dari teman-temannya Ade nggak ada satupun yang tahu keberadaan Ade di mana. Makin dibikin shock lagi nih ya ibunya Ade, waktu dia tahu kalau Ade hari itu nggak datang ke tempat lesnya, nggak mengikuti. Karena udah nanya kemana-mana hasilnya nihil, tanggal 4-nya orang tua Ade memutuskan untuk melaporkan atas kehilangan putri mereka itu ke polisi. Keesokan harinya, tanggal 5 Maret 2014, seorang petugas tol menemukan jasad wanita tanpa identitas. Tapi nggak perlu waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi jasad tersebut. Ya, dia adalah Ade Sarah Angelina Subroto. Mendapat kabar bahwa anak sematawayang mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan seperti itu, orang tua Ade terkhusus ibunya langsung menangis histeris. Anak sematawayang loh ini, selama ini disayang, dijaga, kok tahu-tahu begini? Salah apa Ade kok sampai ada yang tega bunuh dia? Gitulah pikiran orang tuanya Ade. Hasil otopsi menyatakan bahwa Ade meninggal karena sumbatan di tenggorokannya. Jadi si Ade tuh nggak dapat suplai oksigen, nggak bisa nafas. Jadi meninggalnya gara-gara nggak bisa nafas. Dan ditemukan banyak sekali luka lebam pada tubuh Ade. Ade Sarah pun dimakamkan keesokan harinya. Sampai sini polisi belum dapat nih siapa pelaku pembunuh Ade. Nah, waktu acara pemakaman kan pasti ada lah ya beberapa teman Ade yang datang buat melayat. Si Hafid datang ke sana, dia pura-pura ikut bela sungkawa, pura-pura sedih, sakingnya mendalami peran dia dalam kepura-puraannya. Si Hafid sampai nangis-nangis. Meskipun udah pasang wajah memelas, pasang wajah sedih, meratapi nasib, ada nih salah satu temennya Ade yang curiga sama Hafid. Si teman ini tuh curiga kalau Hafid tuh ada hubungannya sama kematiannya Ade. Kenapa? Karena sebelum Ade nggak ada kabar kemarin, waktu si Ade ketemu sama Ashifa di stasiun itu loh. Nah, sebelum Ade masuk ke mobilnya Hafid, ternyata Ade sempat ngechat temennya ini. Ade bilang kalau dia waktu itu mau ketemu sama mantannya sebentar untuk beresin suatu masalah gitu loh. Bersaksilah temennya Ade ini ke polisi, dan dari situlah polisi mulai menyelidiki Hafid. Gak perlu waktu lama, gak pakai babi bu, waktu si Hafid itu ngelayat, polisi datang buat nangkap dia. Sedangkan Ashifa, dia ditangkap waktu mengikuti kelas di kampusnya. Malu nggak lu? Kalian tahu foto ini? Di sini Ashifa senyum kan? Tahu nggak kalian kalau foto ini tuh diambil waktu Ashifa udah ditangkap polisi? Senyum dia, kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Ngeri nggak kalian kalau punya temen kayak gitu? Habis bunuh orang masih bisa senyum. Mana di kantor polisi dia begitu? 9 Desember 2014, sidang sejoli ini pun dimulai, dan dalam persidangan itu Hafid dengan Ashifa mengakui semua perbuatan mereka. Hafid menerangkan motif dia membunuh Ade karena sakit hati. Ade selalu nolak dia, udah nggak mau lagi sama dia. Sedangkan motifnya Ashifa karena Ashifa ini cemburu sama Ade, karena si pacarnya si Hafid ini masih sering menghubungi Ade. Takut dia kalau Hafid balikan sama Ade. Di sidang itu Hafid dan Ashifa dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara. Mendengar vonis itu, Ashifa langsung menangis histeris sampai pingsan dia. Hafiz juga sedih sama, tapi dia nggak sampai pingsan. Pengacara Ashifa mengajukan banding agar hukumannya Ashifa ini bisa diringankan karena katanya Ashifa ini masih muda, jalannya masih panjang, bla 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 bla. Banding itu ditolak, malahan pada Juli 2015 hukuman kedua orang ini tadi tuh naik jadi penjara seumur hidup. Atas vonis itu, Hafid dan Ashifa dinobatkan sebagai narapidana termuda di Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Waktu itu umur mereka 19 tahun. Oh iya, sedikit info, waktu di sidang pertama mereka, si Hafid sama Ashifa ini putus. Udah bungol, bunuh orang,
putus kan, nggak jadi kan. Apa nggak malu mereka pas ngaca? Kalian tahu nggak sih orang tuanya Ade menghadapi para pelaku pembunuh anaknya itu gimana? Orang tuanya Ade tuh baik banget sumpah. Mereka memaafkan atas segala perbuatan para pelaku ini ke anaknya. Bahkan orang tuanya Ade tuh ngomong langsung di depan mereka. Apa nggak tambah malu para bucin tolol ini? Ibu dan ayah Ade Sarah sama sekali nggak dendam. Mereka legowo kalau memang ini adalah garis yang harus dilalui putri mereka. Oke, jadi begitulah akhir dari kisah asmara para bulol ini. Mereka harus mendekam di penjara seumur hidup mereka. Dari kisah Ade Sarah ini pelajaran apa aja yang bisa kita petik? Yang pertama, jangan jadi bulol, bucin kayak Ashifa ini. Demi opet yang gak seberapa, berani-beraninya dia bunuh orang. Yang kedua, jangan kayak Hafid. Kalau nggak good looking, minimal good attitude lah ya. Si Ade putus sama dia kan karena sifat dia sendiri yang toksik, bukannya introspeksi malah bunuh orang. Yang ketiga, ini pasti susah banget nih buat kalian. Aku sendiri pun merasa ini pasti bakalan susah banget untuk menerapkan di diri aku sendiri. Jadilah pemaaf seperti orang tuanya Ade. Susah kan? Ya udah, segini aja video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye!